Kembali bersama saya, Eka Syarif di Chicken Tribe Leadership Discussion. Sudah lumayan lama ya aku nggak bercerita atau berbagi pengalaman. Karena sebulan ini aku sibuk ngurusin adik yang lagi sakit di rumah. Jadi waktu aku cukup tersita dan nggak punya ide untuk bikin konten apa. Namun rasanya hal ini enak buat diceritain deh, karena mungkin relate dengan beberapa dari kalian. Aku ngasih judul cerita ini outing tapi kok pusing. Let's talk about it. Ya kira-kira 2 minggu lalu lah, aku terlibat dalam sebuah diskusi dengan seorang a young man in his early 30s. Dia suka mountaineering, dia ahli di bidang pecinta alam. Dia sudah ke beberapa summits di Indonesia dan bahkan sampai ke Everest, one of the highest summit in the world. Karena di usianya yang muda dan kemudian pengalamannya banyak, dia diajaklah oleh sahabatnya untuk memegang sebuah acara outing di mana pesertanya adalah dari level associate sampai dengan manager dari sebuah perusahaan BUMN terbesar atau salah satu terbesar di Indonesia. Namun, dari beberapa manajer ada yang usianya di atas 50 tahun, bahkan lebih tua dari saya. Setelah mereka selesai team building, jurit malam, and so on and so forth, these mandatory activities yang harus mereka lalui, kemudian masuklah ke acara Q&A, di mana si boy ini merasa tidak nyaman karena banyak dari para manajer, khususnya yang sudah cukup usia tersebut, memberikan pertanyaan dengan sangat detail, menggunakan bahasa yang formal, dan mungkin dirasakan cukup mengintimidasi oleh para fasilitator yang masih sangat muda. Lalu aku bertanya dong, kenapa kamu merasa terintimidasi oleh mereka? Oke, mereka manajer, mereka bekerja di sebuah BUMN yang terbesar di Indonesia atau salah satu terbesar di Indonesia. Tetapi pada acara ini, kalian kan expertnya. Kalian yang membuat acara ini. Dan Q&A-nya nggak mungkin dia nanya mengenai Deepwater Horizon. Itu nggak tepat. Kalau dia nanya ke saya mungkin malah lebih tepat karena saya seorang ahli risk management. Tapi kalau dia nanya ke orang ahli mountaineering, seorang para pecinta alam yang bicara mengenai environment, rasanya kok jadi lucu. Masalah dia bertanya dengan bahasa yang sangat formal, kita lihat lagi, ini lokasinya di mana? Apakah di kantor, apakah di ruang rapat, atau di outdoor yang seharusnya orang merasa relax pada saat melakukan Q&A tersebut. Sebagai background, ya kita sebut si boy aja ya. Si boy ini sudah ke beberapa summits di Indonesia. Dia ahli mountaineering, dia bahkan sudah sampai ke Everest, puncak tertinggi di dunia. Jadi kalau di-compare dengan orang-orang yang ikut dalam acara mereka ini, likelihoodnya mungkin bahkan less than 10% yang pernah mendaki gunung dan mencapai summit sebanyak si boy. Dan catatan si boy mengenai Everest cuman aku nggak suka, soalnya aku sukanya warna hijau, di Everest warnanya putih. Dia udah sampai di situ walaupun nggak sampai puncak tertinggi, tapi sampai dia di situ. Lesson learn-nya adalah anak ini adalah seorang expert di bidangnya, walaupun mungkin usianya baru 30 tahunan. Terus aku bilang kepada dia, next time kamu gak usah merasa sedang dibully atau merasa sedang mengalami intimidasi verbal. Walaupun mereka levelnya jauh di atas kamu menurut kamu, padahal dia owner ya, sebenarnya owner dari sebuah usaha F&B,
Tapi dia mungkin masih merasa bahwa ya karena dia usianya masih muda, bahwa yang namanya manajer BUMN itu adalah orang yang cukup tinggi. Bahkan saya sampai bertanya, kamu ngobrol sama saya itu mantan direktur BUMN, kok kamu santai aja? Terus dia bilang, soalnya kita ngobrol one on one. Aku bilang, enggak begitu, karena kita ngobrol sudah mencapai satu titik the common ground, and I let you to commend me as your audience. You are the expert, I learn from you, dan kamu mengenali saya di sini mau apa, what do I want to know, what is important for me. Terus kemudian apa yang bisa kamu berikan kepada saya untuk acara yang sedang saya jalanin ini, acara mandatory ini. Temanya apa? Team building, mengenal alam. Well, itu bidangnya kamu, bukan bidang saya. Jadi saya akan bertanya sama kamu, karena saya nggak tahu. Baik saya pakai bahasa formal, bahasa informal, tetapi the knowledge is yours, not mine. Posisi saya adalah orang yang bertanya. So you have to know how to command your audience. You have to command them to listen. Karena saya sedang menjawab pertanyaan Bapak, maka please listen to me. Dan ini berdasarkan pengalaman saya, bla bla bla. Itu yang kemudian saya sampaikan kepada dia. Jadi jangan pernah merasa terbuli atau terintimidasi pada saat kita bicara dan berada di depan, dan audiensnya itu yang justru mereka yang di belakang-belakang itu. Nah itu kan dia di depan ya, berarti orang itu harus dengerin kita, bukan ya oke, dia the stars karena dia adalah tamu dari kita, tapi pada saat Q&A fungsi kita adalah untuk menjawab pertanyaan mereka. Jelas ya di sini ya, bahwa jangan pernah merasa bahwa mereka manajer, mereka direktur, karena pada saat acara seperti itu kita harus tahu porsi kita masing-masing. Kapan kita harus listen pada facilitator, kapan kita bisa commanding our facilitator, dan sebagai seorang facilitator kapan kita harus listen to them, dan kapan we have to command them. Jangan ada kontraflow, karena kalau kontraflow di sini tabrakan, akhirnya message yang harus disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Ya mungkin aja sebetulnya kan si Bapak itu pertanyaannya apabila disederhanakan, kalau saya tersesat di gunung pada waktu hujan, gimana cara saya survive? Atau misalnya apabila saya ingin mendaki gunung, apa yang harus saya siapkan agar saya bisa sampai ke summit dengan nyaman dan aman? Itu hal-hal yang sangat bisa dijawab oleh si boy. Tapi karena dia sudah merasa terintimidasi duluan, makanya dia jadi ragu-ragu dalam menjawabnya. Itu cerita saya hari ini. Thank you for watching. See you on my next video. Always make good choices. Bye. Thank you.